Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasywa Hirunisa. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Dakwah di kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 pada pertemuan mata kuliah public speaking di minggu lalu. Nah, yang kelompok 1 rangkum yang pertama itu adalah persiapan mental pengetahuan pada public speaking. 2 minggu sebelum pertemuan yang kelompok 1 sampaikan itu, kami sudah membahas seputar apa saja sih persiapan mental pada public speaking. Nah, salah satunya adalah visualisasi kesuksesan. Apa itu visualisasi kesuksesan? Visualisasi kesuksesan merupakan teknik membayangkan diri sendiri berhasil dalam suatu aktivitas. Dalam konteks public speaking, individu dapat membayangkan dirinya berbicara dengan lancar, percaya diri, serta mampu berinteraksi dengan audiens, serta menjalankan public speakingnya atau menyampaikan pesan yang akan disampaikannya dengan baik. Lalu selanjutnya ada afirmasi positif, yaitu dimana seseorang menyampaikan pernyataan atau kalimat yang diucapkan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, lalu yang ketiga ada latihan visualisasi dan afirmasi. Agar lebih efektif, visualisasi dan afirmasi perlu dilakukan secara rutin. Mahasiswa atau seseorang yang akan melaksanakan public speaking ini sendiri juga harus melatihnya sebelum hari presentasi dimulai. Dengan cara apa? Dengan cara membayangkan situasi berbicara dan mengucapkan afirmasi positif serta konsisten pada latihan yang sedang dijalaninya. Selanjutnya ada penerapan saat public speaking, yaitu selain dilakukan sebelum tampil, visualisasi dan afirmasi juga dapat digunakan individu saat presentasi berlangsung. Ketika merasa gugup, individu dapat mengingat kembali visualisasi yang telah dilakukan serta mengulang afirmasi positif dalam diri. Nah, selanjutnya ada persiapan performa bahasa pada public speaking. Performa bahasa dalam public speaking merupakan kemampuan mengolah kata, suara, dan penyampaian agar pesan dapat diterima dengan baik dan jelas serta efektif oleh audiens. Aspek persiapan bahasa salah satunya adalah penggunaan kosakata yang jelas dan komunikatif, penyusunan kalimat yang efektif dan tidak berbelit, lalu ada penyesuaian bahasa dengan audiens. Selanjutnya dalam ranah persiapan performa bahasa pada public speaking juga ada persiapan vokal dan latihan bahasa. Apa saja itu? Yaitu ada latihan artikulasi untuk kejelasan pengucapan. Lalu ada pengaturan intonasi agar tidak monoton. Nah, lalu ada mengatur tempo berbicara, jadi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Selanjutnya ada latihan pernapasan untuk kestabilan suara. Latihan pernapasan juga ini mempengaruhi dan menunjang keberhasilan. Ketika kita bisa mengatur pernapasan, maka mengatur tempo dan intonasi suara dalam menyampaikan public speaking akan berhasil. Selanjutnya ada persiapan bahasa verbal, yaitu persiapan materi, memahami materi yang akan disampaikan. Dalam menyampaikan public speaking, kita sebagai orang yang akan menyampaikan pesan itu perlu memahami dan menguasai materi apa saja yang akan kita sampaikan, sehingga itu dapat menunjang keberhasilan public speaking atau speech yang kita sampaikan kepada audiens. Lalu selanjutnya ada pemilihan kata, menggunakan bahasa yang tepat dan juga mudah dipahami. Selanjutnya ada persiapan bahasa nonverbal. Yang pertama ada gerakan tubuh, kontak mata, ada sikap, ekspresi wajah, kedekatan jarak, penampilan, dan juga intonasi suara. Pada teori-teori persiapan public speaking yang sudah saya sampaikan tadi, ada juga etika pada public speaking yang perlu kita jalani, yaitu salah satunya adalah ramah dan santun. Pembicara harus bersikap ramah dan sopan santun, menghargai waktu. Pembicara juga harus menghargai waktu, tidak boleh bertele-tele, materi harus jelas, singkat, tetapi tetap informatif dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya ada berpenampilan yang rapi. Ketika kita menjadi seorang
pemateri atau apapun itu, penampilan jadi kesan pertama, jadi harus rapi dan sesuai dengan acara. Selanjutnya ada mendengarkan dengan baik. Public speaking bukan cuma berbicara tapi juga mendengarkan pertanyaan audiens dengan serius dan menjawab dengan bijak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya rangkum dan saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.